Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Prestio. Saya dari UPBJJ Pekanbaru dengan NIM 05612059. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 dari struktur data, di mana soal satu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, yaitu last in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push and pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini saya memasukkan data integernya berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode stack LIFO atau LIFO. Di mana LIFO ini yaitu last in first out, sesuai namanya, yaitu uh, terakhir masuk, uh, pertama keluar. Oke, sebagai contoh kita runkan dulu. Nah, sebagai contoh, kita memasukkan datanya atau push berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka isi stack sebelum pop itu masih sama. Ketika sudah melalui proses pop, data yang di pop yaitu angka 8. Kenapa angka 8? Karena data 8 ini terakhir keluar terakhir dia masuknya. Maka yang terjadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya hilang karena dia sudah keluar terlebih dahulu. Karena sesuai dengan konsepnya last in first out. Data yang terakhir masuk akan pertama keluar. Contohnya itu seperti tumpukan buku. Misalnya tumpukan buku ini ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika kita ingin mengambil buku, maka yang pertama diambil yaitu buku yang 8 ini. Maka baru bisa mengambil buku yang di bawahnya. Proses kompleksitas waktu prosesnya yaitu ketika proses push. Nah, maka proses push itu menambahkan data. Data akan otomatis berada di atas angka 8, di mana dia tidak perlu lagi mengecek data sebelumnya. Kemudian proses pop, maka eh, data yang pertama kali terhapus yaitu tadi misalnya kan ini kita nambahkan data 8 nih, data 9. Maka 9 itu menjadi top elemen. Ketika kita melakukan proses pop, maka angka 9 terlebih dahulu yang akan keluar. Oke, soal satu kita selesai, lanjut kita ke soal kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi dequeue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, di sini saya sudah membuat programnya, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep FIFO. Sesuai namanya yaitu first in, first out, di mana yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar. Contohnya, kita berada di antrian pembayaran belanja misalnya. Yang pertama datang dia akan pertama yang dilayanin. Mungkin setelah yang pertama dilayanin maka yang kedua akan dilayani seterusnya sampai terakhir. Kemudian
saya sudah memasukkan di sini data integernya yang berupa angka 1 sampai angka 8. Sini proses enqueue-nya. Maka isi queue sebelum di DQ yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka eh, setelah di DQ maka angka yang keluar yaitu 2 3 4 5 6 7 8 karena angka 1 sudah keluar. Kompleksitas waktu prosesnya yaitu NQ itu menambahkan data. NQ ini menambahkan data di mana misalnya nih. Nah, NQ di sini, NQ8. Ketika kita ingin menambahkan data NQ, misalnya contohlah 10, maka dia akan berada di belakang angka 8. Karena eh, berada di angka belakang 8. Kemudian, setelah kita melakukan DQ, maka eh, maka tadi kan kita menambah misalnya 10. Maka di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian setelah kita melakukan DQ, maka perubahan data yang dilakukan yaitu satunya sudah keluar, 2 3 4 5 6 7 8 10. Oke. Dia hampir mirip sama yang tadi, LIFO, last in first out. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yaitu, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, sini saya sudah membuat kelasnya yang bernama quicksort demo. Kita runkan dulu. Oke. Sini saya memasukkan data integer yang belum berurutan yaitu angka 8. Data integernya yaitu 8 3 7 1 6 2 5 4. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang quicksort. Quicksort itu yaitu algoritma pengurutan data di mana eh, kita sebelum mengurutkan kita terlebih dahulu menentukan pivot dari data tersebut. Misalnya data 4 misalnya data 4 nih kan kita letak di tengah. Maka data yang data yang kecil akan berada di sebelah kiri angka pivot. Kemudian angka yang besar akan berada di sebelah kanan angka pivot. Oke. Contohnya nih, data yang sudah diurutkan yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu seterusnya, data yang lebih kecil dari pivot itu kita letak sebelah kiri dan data yang sebelah kanan itu data yang lebih besar dari pivot. Begitu seterusnya sampai data itu berurut. Oke, sekian dari tugas 2 saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.